Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ananda soleh soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini mentoring kita Ustaz akan mengangkat tema tata cara sholat sunnah. Sebelum Ustazah masuk ke tata cara sholat sunnah, Ustazah sedikit menyampaikan sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ketika tidak dikerjakan kita akan rugi. Baik, tata cara pelaksanaan sholat sunnah bermacam-macam jenisnya sesuai dengan jenis sholat sunnah yang akan dilakukan. Sholat sunnah sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu atau sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah yang bukan rawatib ialah sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan sholat wajib atau sholat 5 waktu. Sholat sunnah bukan rawatib memiliki waktu tersendiri dan sebab-sebab dilaksanakannya sholat sunnah yang bukan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib juga terdiri dari dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib bukan muakkad. Dan sholat sunnah rawatib muakkad ialah sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, kita menyayangi Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, maka laksanakanlah sholat-sholat sunnah yang sunnah muakkad tadi itu. Ananda soleh soleha, bisa dipahami apa yang Ustazah sampaikan? Ustazah akan mengulang. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang diikuti sholat 5 waktu atau sholat wajib. Nah, kalau sholat sunnah bukan rawatib berarti sholat sunnah yang tidak diikuti sholat 5 waktu atau sholat wajib. Dia mempunyai waktu tersendiri atau sebab-sebab dilaksanakannya sholat sunnah bukan rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib muakkad ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ananda soleh soleha juga senantiasa melaksanakannya. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Dihitung ya, sebelum sholat zuhur kita melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat. Kemudian 2 rakaatnya lagi setelah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian 2 rakaat lagi sebelum sholat subuh. Maka diingat ananda soleh soleha, ketika kita ingin melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah itu, yang sering dilaksanakan Rasulullah itu, maka kerjakanlah sholat sunnah rawatib ini yang Ustazah sebutkan tadi. Ada 10 ya, Ustazah ulang. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian
2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang sering dilaksanakan Rasulullah. Kemudian sholat sunnah rawatib yang bukan muakkad terdiri dari, maksudnya yang bukan muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum sholat asar, ya, yang bukan muakkad, kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ketika belum melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah dulu 2 rakaat, itu tidak muakkad ya, tapi sebenarnya tidak salah dikerjakan. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat isya, ya, itu kalau mau melaksanakan sholat sunnah yang bukan muakkad. Tapi yang terpenting ananda soleh soleha yang harus kita laksanakan, yaitu tadi sunnah rawatib yang muakkad yang sering dilaksanakan Rasulullah. Yang pertama tadi Ustazah sebutkan ya. Kira-kira ananda soleh soleha sudah hafal? Oke, Ustazah ulang ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Diingat kalau kalau subuh sebelumnya ya. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib antara lain, pertama, dianjurkan berpindah tempat dari tempat sebelumnya, yaitu tempat melaksanakan sholat wajib. Nah, apa sih maksudnya? Seumpamanya kita melaksanakan sholat duhur di tempat yang kita tempat sholat duhur, kita sudah melaksanakan sholat duhur. Ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah, maka disunahkan untuk berpindah tempat, atau bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Artinya bukan tempat yang kita tempati sholat wajib itu tadi, supaya menandakan kalau perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Itu yang pertama ya. Jadi disunahkan berpindah tempat ketika ingin melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, sebaiknya antara sholat sunnah dan sholat fardu diselingi dengan zikir atau keluar dari masjid. Nah, kalau mungkin keluar dari masjid malas lagi untuk melaksanakannya sholat sunnah. Jadi itu juga disunahkan ketika kita sudah sholat wajib, disunahkan untuk berzikir dulu, kemudian kita berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Atau yang cara yang kedua, keluar dari masjid kemudian melaksanakan sholat. Atau kalau misalnya sholat subuh, sholat sunnah subuh itu sebelum kita berangkat ke masjid, sebaiknya kita sholat subuhnya di rumah aja. Nah, setelah sholat sunnah subuh baru kita berangkat ke masjid. Buat yang soleh ya, itu sudah berpindah tempat atau sudah menyelingi, diselingi tadi contoh yang zikir tadi itu. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk memendekkan bacaan surat dalam sholat sunnah rawatib. Nah, di sini kalau sholat sunnah kita dianjurkan malah memendekkan bacaan surah yang kita baca. Contoh misalnya surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jangan pula kita baca sholat sunnah subuh nih surah An-Naba, kemudian An-Naziat, nanti ketinggalan sholat subuhnya. Itu ya, malah dianjurkan untuk membaca surah yang pendek. Kemudian yang keempat, makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah rawatib
jika telah mendengar suara iqomah untuk sholat fardu. Nah, makruh, Ananda soleh-soleha sudah paham nggak apa itu makruh? Makruh ialah ketika dikerjakan tidak berdosa. Diingat ya, dipahami. Tadi sunnah Ustazah jelaskan, sekarang makruh. Makruh ialah ketika dikerjakan tidak berdosa, tapi bila ditinggalkan malah dapat pahala. Itu kebalikan dari sunnah tadi ya. Ustazah ulang, makruh ialah ketika dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan malah dapat pahala. Nah, di sini ketika kita sudah mendengarkan iqomah, misalnya kita di masjid nih, ketika kita mendengarkan iqomah, kemudian kita datang terlambat, terus kita cepat-cepat melaksanakan sholat sunnah nih, itu makruh hukumnya kita melaksanakannya. Maka sebaiknya kita tidak usah sholat sunnah, langsung ikut sholat berjamaah saja, ya. Kemudian sholat sunnah bukan rawatib, pelaksanaannya sesuai dengan pengertiannya tadi. Terus sholat sunnah yang bukan rawatib itu tadi, misalnya sholat duha yang telah disampaikan Ustadz Ahlan pekan kemarin, di materi mentoring juga disampaikan, yaitu sholat duha. Nah, itu pengertian sholat sunnah yang bukan rawatib, ya. Misalnya sholat tahajud. Nah, itu kan ada waktu-waktunya tuh yang tidak mengikuti sholat wajib. Kemudian sebab-sebab dilaksanakannya, misalnya ada orang meninggal, ya kan, itu dilaksanakan. Kemudian sholat istikharah, nah, itu sholat sunnah yang bukan rawatib ya. Jadi Ananda soleh-solehah bisa dibedakan antara sholat sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang bukan rawatib. Ananda soleh-soleha dipahami ya. Untuk materi mentoring pada pagi hari ini mungkin Ustazah cukupkan. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.